Oke, topik kita kali ini emang berat. Tapi jujur, ini penting banget buat kita hadapi. Kita akan coba bedah realitas perang nuklir. Bukan dari apa yang kita lihat di film, tapi berdasarkan data ilmiah dan skenario strategis yang beneran ada. Wah, kutipan ini dalam banget ya, dan relevan banget sampai sekarang. Selama senjata-senjata pemusnah ini masih ada, jenderang perang itu bisa berbunyi kapan aja. Makanya, memahami ancaman ini tuh bukan sekedar buat tahu-tahu aja, tapi ini krusial buat kita semua. Oke, jadi gimana kita bakal bedah topik raksasa ini? Kita akan mulai dari ancaman yang ada sekarang, terus kita lihat apa yang terjadi pas momen ledakannya, lalu kita bakal selami bahaya radiasi yang nggak kelihatan, setelah itu kita coba bayangin dunia setelah perang itu kayak apa, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bertahan hidup. Kita harus ingat, ini tuh bukan cuma teori konspirasi atau cerita film fiksi loh. Sejarah udah nunjukin betapa dekatnya kita dengan bahaya ini. Hiroshima dan Nagasaki itu bukti nyatanya. Tapi momen kayak krisis rudal Kuba itu benar-benar membawa seluruh dunia ke jurang kehancuran. Cuma beberapa keputusan aja yang misahin kita dari bencana total. Nah, dari sejarah ini, kita bisa lihat pola yang bikin merinding kan? Sebuah konflik regional yang ngelibatin negara-negara nuklir itu bisa banget lepas kendali dengan cepat. Cuma butuh satu salah perhitungan, satu miskomunikasi, atau eskalasi yang disengaja, itu bisa memicu reaksi berantai yang gak kebayang, mengubah krisis lokal jadi bencana global. Sekarang coba deh lihat tabel ini. Ini yang benar-benar bikin kaget. Bom di Hiroshima itu kekuatannya cuma sekitar 15 kiloton. Sekarang bandingin sama SAR bomba buatan Soviet, kekuatannya 50.000 kiloton. Ini lebih dari 3.000 kali lipat. Kita udah nggak ngomongin senjata yang menghancurkan kota, tapi senjata yang bisa menghapus kota besar dari peta dalam sekejap. Jadi, kalau sampai terjadi perang nuklir besar-besaran, targetnya itu bukan cuma pangkalan militer ya. Seperti yang kita lihat di sini, pusat pemerintahan, pelabuhan, dan kota-kota besar tempat jutaan dari kita tinggal itu juga jadi sasaran utama. Artinya, dampaknya ke warga sipil bakal sangat besar dan langsung terasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling inti. Apa sih yang sebenarnya terjadi di detik-detik pertama saat senjata nuklir itu meledak? Yuk kita urai bareng-bareng. Lihat di diagram ini. Jadi, sebagian besar energi ledakan nuklir, 85%-nya, itu langsung keluar dalam bentuk gelombang kejut yang dahsyat dan panas yang luar biasa hebat. Nah, dua elemen inilah yang menyebabkan kehancuran paling instan dan paling masif di area ledakan. Tabel ini nunjukin skala kehancurannya dengan jelas banget. Bom modern 10 megaton itu bukan cuma ngerusak satu kompleks, tapi bisa menciptakan radius kerusakan parah hampir 9 kilometer. Itu sama aja dengan melenyapkan seluruh pusat kota besar dari peta, dalam sekejap. Prosesnya itu cepat banget dan ya mengerikan. Pertama, flash cahaya yang bikin buta sementara. Beberapa detik kemudian, datang gelombang panas yang membakar kulit. Dan gak lama setelah itu, gelombang kejut dengan kecepatan hampir 1000 km per jam datang dan meratakan segalanya. Kita cuma punya hitungan detik buat bereaksi. Oke, ledakan udah, panas udah. Sekarang kita bahas musuh berikutnya yang gak kelihatan, tapi sangat mematikan, yaitu luruhan radioaktif, atau yang lebih kita kenal sebagai fallout. Nah, penting banget buat kita ngerti kalau ada beberapa jenis partikel radiasi ini. Partikel alfa itu lemah, bisa dihentikan sama baju kita. Tapi sinar gamma, nah ini dia pembunuh sesungguhnya. Dia bisa nembus beton dan baja. Makanya tempat perlindungan yang dalam dan tebal kayak rumah bana dari beton itu jadi sangat vital. Ini nih, aturan 7/10. Salah satu kunci paling penting buat bertahan hidup. Coba perhatiin deh angkanya. Cuma dalam 7 jam, radiasi turun jadi tinggal 10%. Setelah 2 hari, turun lagi jadi tinggal 1%. Ini bukti kalau sekedar nunggu di dalam shelter beberapa hari aja, udah bisa ningkatin peluang selamat secara drastis. Dan kalau terpapar radiasi dosis tinggi, ini yang terjadi sama tubuh kita. Radiasi itu intinya ngerusak sel-sel kita, terutama yang pembelahannya cepat kayak di sumsum tulang. Makanya gejala-gejalanya kayak gini. Ini yang namanya sindrom radiasi akut. Dan ini penyebab utama kematian di minggu-minggu pertama setelah serangan. Tapi gini, berhasil selamat dari ledakan dan fallout awal itu baru awal dari perjuangan. Dunia setelah itu bakal kayak apa? Nah, banyak yang menyebutnya sebagai kemungkinan zaman kegelapan baru. Pernah denger musim dingin nuklir? Konsepnya ngeri banget. Kita punya contoh kecilnya di sejarah. Pas Gunung Tambora meletus di tahun 1815, itu bikin ada tahun tanpa musim panas. Nah sekarang, bayangin itu, tapi skalanya jauh lebih besar.
Jelaga dari ratusan kota yang terbakar, nutupin matahari bukan cuma satu musim, tapi bisa bertahun-tahun. Lihat data ini. Penurunan panen jagung sampai 80% itu bukan cuma angka di laporan ekonomi. Artinya, pasokan makanan dunia hancur, ini bakal memicu kelaparan massal, dan konflik brutal buat rebutan sisa sumber daya yang ada. Dan belum selesai, ada lagi ancaman lain yang nggak kelihatan, EMP atau Denyut Elektromagnetik. Ledakan nuklir di angkasa bisa ngeluarin gelombang energi raksasa yang ngegoreng semua sirkuit elektronik. Bayangin, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada transportasi modern. Kita bakal langsung balik ke zaman praindustri dalam sekejap. Oke, setelah dengar semua skenario bencana ini, pertanyaannya, apa kita bisa selamat? Jawabannya, bisa. Tapi kita butuh pengetahuan dan persiapan. Yuk kita lihat apa kata para ahli. Ini langkah-langkah paling krusial yang harus langsung dilakuin. Intinya, masuk ke dalam, tirap dan lindungi kepala. Segel ruangan, dan kalau kena, langsung bersih-bersih. Simple, cepat, tapi ini bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Ingat angka ini. 200 jam. Itu sekitar 8-9 hari. Selama itulah minimal kita harus bertahan di dalam shelter. Kenapa? Ya karena aturan 7/10 tadi. Setelah waktu segitu, tingkat radiasi di luar udah turun secara signifikan. Jadi jauh lebih aman. Nah, ini isi tas siaga bencana yang penting, bukan cuma makanan dan air ya. Perhatiin deh, ada radio engkol tangan, biar tetap dapat info pas listrik mati. Ada lakban juga, ini penting banget buat nyegel ruangan dari fallout. Ini semua buat menopang hidup sampai kondisi di luar aman. Dan di tengah semua kegelapan ini ada sedikit harapan. Ini keren banget sih. Para ilmuwan udah mikirin gimana caranya kita bisa mulai lagi. Mereka ngembangin benih-benih khusus yang tahan dingin buat memulai pertanian di dunia pasca perang nuklir. Ini bukti kalau manusia itu tangguh. Jadi, semua skenario terburuk ini akhirnya maksa kita buat nanya, apa sih artinya keamanan global kalau kita punya kemampuan buat menghancurkan diri kita sendiri cuma dalam waktu 1 sore? Ini pertanyaan besar yang kayaknya harus kita pikirin bareng-bareng.